Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina warda'na ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan di pagi ini diawali dengan membaca surah yang kita dengar dalam salat tadi, dipilih oleh imam untuk dibaca ya, surah Al-A'la dengan surah Al-Fil. Al-A'la 591. Al-A'la 591. Sementara surah Al-Fil 601 bersama surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نسأل الله العفو والعافية. Surah Al-Fil ini menceritakan kisah yang sangat iri, manusia yang ingin menentang sunnatullah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ashabul Fil, tentara bergajah, akhirnya mereka hancur berkecai lebih daripada COVID-19, lebih daripada apa yang terjadi yang kita lihat sekarang COVID-19, habis semuanya, hancur berkecai. Sama dengan surah Al-Masad itu, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, bahwa Abu Lahab itu menghadapi siksa di dunia lebih daripada COVID-19. Begitu juga musuh-musuh Allah itu nanti yang membunuh orang-orang beriman, yang memusnahkan orang beriman, mereka akan hancur berkecai insyaallah. Baik, kita lihat surah Al-A'la dan kita akan rujuk karena sudah ada sama kita tafsir Al-Munir. Kita akan semak tafsir Al-Munir
Apa kata tafsir Al-Munir tentang surah Al-A'la ini? Boleh dilihat halaman 195, komentar Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah tentang surah Al-A'la di bawah poin pedoman hidup dan hukum hakam. Halaman 195. Di sini Prof. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah meng-highlight ayat 9. Dalam poin pedoman hidup dan hukum hakam bahagian 1, penulis buku meng-highlight ayat 9. Kita lihat dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'atiz zikra. Itu yang dia highlight. Apa kata penulis? Kita dituntut supaya memberi peringatan dan amaran kepada manusia. Fadzakir, perintah. Allah yang memerintahkan, wajib. Kita dituntut, dia cakap, artinya wajib. Wajib memberi tazkirah. Wajib memberi tazkirah. Wajib mendengar tazkirah. Wajib mendengar tazkirah. Kita dituntut supaya memberi peringatan. Peringatan itu tazkirah atau amaran kepada manusia. Sama ada peringatan itu memberi manfaat atau tidak. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah peringatan kalau memberi manfaat. Dalam ayat dicakap kalau berguna. Kalau kata Prof ini, sama ada memberi manfaat atau tidak, sampaikan saja. Tugas kamu menyampaikan, tugas Muhammad menyampaikan, tugas penyambung lidah Nabi menyampaikan. Dah sampai, ada tazkirah, ada, selesai satu sisi. Namun dicakap pada hakikatnya peringatan itu tidak akan memberi manfaat melainkan kepada orang yang mukmin yang takut kepada Allah. Orang itu kalau takut dia kepada Allah, berguna bagi dia, dicarinya, diaganya, didengarnya, sabar dia duduk. Itu maka dikatakan sifat utama orang beriman al-khasyah namanya. Khasyah, takut. Saya zakkaru man yakhsha. Yakhsha itu fi'il mudhari, present and future tense. Kalau fi'il madinya khasyah. Kalau kata terbitannya khasyah, sinonimnya makhafah. Sifat-sifat ini orang beriman karena faham nih, karena ini sorotan utama dalam Al-Quran. Itu maka dikatakan ulama karena belajar. Istilah-istilah itu karena tahu. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu itu karena belajar lagi ya. Yakhsha yang diterjemahkan dalam tafsir Al-Munir, orang yang takut kepada Allah. Yakhsha. Kalau kita lihat surah Tabarak, suratul Muluk, macam mana pentingnya sifat takut tuh. Lihat suratul Muluk ya. Kita nak mengaitkan antara surah apa tadi? Surah Al-A'la dengan Al-Muluk. Tengok ayat di bawah sekali, ayat 12, halaman 562, ayat 12. Macam mana sorotan ayat ini tentang orang yang takut kepada Allah? Boleh dibaca ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Subhanallah. Buah manis khasyah. Khasyah apa tadi? Takut kepada Allah. Apa buah manisnya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum, mukmin yang takut kepada Allah bil ghaib, dia tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, tapi nampak dengan hatinya. Nak takut itu kan lihat dengan mata hati. Hati kita melihat rumah Allah terbuka di pagi hari,
Panggilan Allah berkumandang di mana-mana di pagi hari, karena lihat, karena dengar. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, Allah itu tak nampak di matanya, apa yang dapat? Lahum maghfirah. Dia akan mendapat limpah keampunan Allah. Khasyah melahirkan maghfirah. Rasa takut melahirkan keampunan. Allah akan ampun dosanya. Lepas itu apa lagi? Wa ajrun kabir. Jannah. Dapat keampunan maghfirah, dapat jannah. Nah, lihat dalam surah Yasin. Ini peminat surah Yasin ya. Negara Brunei Darussalam, rakyatnya peminat surah Yasin, peminat surah Mulk. Coba lihat buah manis khasyah dalam surah Al-Mulk, dalam surah Yasin. Lihat ayat 11. Tadi ayat 12 ya. Lihat ayat 11 halaman 440. Halaman 440 ayat 11. Innama tunziru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa khasyiyar rahman, yang di highlight wa khasyiyar rahman, takut kepada Rahman. Dalam surah Mulk wa khasyiya yakhshawna rabbahum. Di sini Ar-Rahman, dalam surah Al-Mulk tadi rabbahum, takut kepada Rabb, takut kepada Ar-Rahman. Di sini khasyiyah itu past tense. Itu karena belajar ya, karena belajar. Kalau tak belajar bila lagi? Khasyiyah fi'il madhi, kata kerja kala lampau. Wa khasyiyar rahman, orangnya takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Allah tuh ghaib dalam pandangan matanya, tapi hatinya hadir dengan Allah. Apa rizalnya? Sama dengan suratul Mulk tadi, fabashshirhu bimaghfirah. Fabashshirhu bimaghfirah. Sampaikanlah berita gembira sabas kepada orang itu, Allah akan mengampunkan dosanya. Orang itu akan mendapat limpah rahmat dan kurnia. Wa ajrin karim. Tadi di dalam suratul Mulk wa ajrun kabir. Di sini karim. Jannah. Nak masuk jannah itu apa syaratnya? Khasyah. Nak masuk jannah itu apa syaratnya? Khasyah, takut. Maka ada doa Rasulullah SAW, doa khasyah. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Doa yang dibaca oleh baginda setiap berjumpa dengan sahabat. Kata sahabat Nabi, bila Rasulullah berjumpa dengan kami, katanya doa majlis. Ini doa majlis. Jarang sekali Rasulullah yang tidak membaca doa majlis. Katanya apa doanya? Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami, agihkanlah kepada kami kemanisan rasa takut terhadap-Mu yang dapat mencegah kami daripada perbuatan maksiat. Nampak tu ya? Jadi apa kata Dr. Wahbah tadi di sini? Apa katanya di sini? Namun pada hakikatnya peringatan itu tidak akan memberi manfaat melainkan kepada orang yang mukmin yang takut kepada Allah. Kita boleh tanya diri kita, macam mana tahap rasa takut kita kepada Allah? Tuhan mereka sendiri. Di sini ada juga ulasan Imam Hasan Basri rahimahullah. Peringatan itu adalah ingatan untuk orang mukmin dan hujah ke atas orang yang degil. Untuk orang mukmin suatu peringatan. Kalau untuk yang degil kafir suatu hujah
bahwa sudah disampaikan. Menurut Al-Jurjani pula, ini ulama-ulama kenamaan belakang ya, Al-Jurjani rahimahullah mengatakan memberi peringatan itu adalah wajib walaupun tidak bermanfaat. Sampaikan saja, ada pendengarnya, alhamdulillah. Semua orang lari, sampaikan saja. Ada ayat mencela tentang orang yang lari dari peringatannya. Subhanallah. Ada ayat mencela, halaman 577. Ayat mencela orang yang lari daripada peringatan. Halaman 577 ayat 49, 50, 51. Fama lahum. Surah apa ni? Surah Al-Muddathir. Boleh dibaca ayat 49 halaman 577 di atas ya, di atas. Fama lahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Kenapalah manusia itu lari daripada mendengar peringatan, seakan-akan mereka itu himar, keledai yang lari bertempiaran dikejar oleh serigala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fama lahum an tazkirati mu'ridin. Kenapalah manusia itu lari daripada tazkirah? Ka'annahum humurum mustanfirah. Seolah-olah mereka itu seperti himar, binatang yang lari daripada serigala, binatang yang lari bertempiaran takut daripada serigala. Lari. Dicela di sini ya. Dicela. Tengok ayat 53 dan seterusnya di bawah. Kalla balla yakhafunal akhirah. Jangan pedulilah orang itu. Orang itu tak takut kepada akhirat. Kalla innahu tazkirah. Quran ini tazkirah. Faman syaa dzakarah. Siapa yang mau, rebutlah tazkirah Al-Quran ini. Namun kuncinya rahasianya apa? Deki. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Yang mau kepada tazkirah itu orang yang dipilih Allah. Orang yang terpilih pada sisi Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah yang menentukan ahli taqwa dan ahlul maghfirah itu. Subhanallah. Baik. Kita bersama Dr. Wahbah lagi ya. Poin 2 daripada pedoman hidup. Tadi poin 1 ya. Pada kebiasaannya, orang yang menjauhkan diri daripada peringatan ialah orang yang celaka dan kufur terhadap Allah. Tengok ayat suratul A'la tadi semula. Apa katanya di sana? Tengok lagi semula suratul A'la tadi. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang takut kepada Allah akan bermanfaat baginya tazkirah. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka, yang sialan, lari dari tazkirah. Lalu akhirnya macam mana? Alladzi yaslan naral kubra. Yang lari daripada tazkirah menempah api neraka yang dahsyat, yang ngeri. Lari dari tazkirah, mereka itu menempah azab neraka. Dalam neraka macam mana keadaannya? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu hidup tidak, mati tidak. Jadi macam mana? Mati berulang kali, mati dan hidup berulang kali. Baik, bersama poin nomor 2 lagi ya. Pada kebiasaannya orang yang menjauhi diri daripada peringatan tazkirah adalah orang celaka dan kufur terhadap Allah.
Mereka itulah orang yang akan dimasukkan dan dibakar dalam api neraka yang besar, yang dahsyat. Yaitu di tingkat yang paling bawah sekali dalam neraka, di kerak neraka dia. Api neraka tersebut sebagai api yang besar dan api di dunia ini sebagai api yang kecil saja. Apabila orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Mereka tidak akan mati, bahkan sentiasa berada dalam keadaan tersiksa, dan hidup mereka itu selamanya tidak memberi manfaat. Subhanallah, subhanallah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Baik, kita lihat poin 3. Ini berkenaan dengan tazkiyah nih. Berkenaan dengan tazkiyah yang disebut dalam ayat qad aflaha man tazakka. Dia menyorot ayat berapa? Ayat 14. Ayo kita baca ayat ini lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Berjaya dan beruntunglah orang yang bertazkiyah, kemudian berzikir dan bersolat. Baik, poin 3, sesungguhnya akan berjaya setiap orang yang membersihkan dirinya dari syirik, menjauhkan dirinya pada segala akhlak buruk, dan melakukan amal saleh yang diridhai Tuhannya, sentiasa mengingati Allah dengan lidah dan hati, dan mendirikan salat. Nak berjaya 3 syaratnya di sini. Tidak banyak-banyak. Pertama tazkiyah, yang kedua zikir, yang ketiga salat. Jadi salat di belakang, bukan salat dulu. Sebelum salat ada 2 proses yang mau ditempuh. Tazkiyah, zikir, salat. Kalau salat tidak zikir, tidak tazkiyah, salat tanpa zikir, tanpa tazkiyah, salat itu tidak bermakna. Nak bermakna salatnya ada 2 proses sebelum salat. Tazkiyah, membersihkan diri daripada segala akhlak yang buruk katanya, atau sifat syirik dan kufur. Kemudian berzikir, lepas itu baru salat ya. Nah, senang sekali. Jadi kita highlight tentang poin 3 ni lah ya. Jadi nak berjaya solatnya perlu kepada tazkiyah, membersihkan diri. Bulan Ramadan bulan membersihkan diri. Bulan Ramadan bulan keampunan. Bulan Ramadan bulan mencajing iman. Tercajing imannya, bersemangat dia pada bulan Syawal. Bersih dirinya, ringan berbuat taat pada bulan Syawal. Apa tanda orang itu bersih katanya ulama? Apa tandanya orang itu sudah bersih? Ringan berbuat taat, manis berbuat taat. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Subhanallah, subhanallah. Yang ada ayat yang ada kaitannya dengan ini itu surah Asy-Syams ya. Ayat-ayat tazkiyah dalam Quran kita kena perhati. Termasuk surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Kita dulu dah sebut Nabi Muhammad SAW bila baca ayat tazkiyah ni, baginda akan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Tazkiyah adalah agenda utama Rasulullah SAW dalam hidup. Dulu kita ada cakap ada 3 T ya. Boleh dirujuk suratul Baqarah tentang tazkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tazkiyah yang kita rumuskan dalam kependekan 3 T. Halaman 20 ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Boleh baca ya ayat 29 halaman 20.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Ini pada dasarnya ayat ini doa yang berdoa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa dari awal merujuk pada ayat 127 selepas Nabi Ibrahim selesai membinakan bangunan asas Ka'bah dengan anaknya Ismail. Ayah dengan anaknya Ismail, bila mereka selesai membangunkan bangunan asas Ka'bah, mereka berdoa daripada ayat 128 sampai ayat 129. Ayat 129 mendoakan supaya nanti kelak di kemudian hari diutuskan Rasul dari kalangan penduduk kota Mekah. Itulah Nabi Muhammad. Ratusan tahun antaranya ya, antara doa Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, utuskanlah dari kalangan mereka seorang Rasul yang membawa 3 message. Yatlu alaihim ayatika, tilawah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim, wa yuzakkihim, tazkiyah. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Di sini tazkiyah itu didahului tilawah dengan ta'lim. Artinya nomor 1 tilawah. Apa maknanya? Karena baca Quran, karena semak Al-Quran. Sama juga dengan ayat 151 Suratul Baqarah halaman 23. Halaman 23 ayat 151. Kama arsalna fikum rasula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini susunannya yatlu 'alaikum ayatina, tilawah, wa yuzakkikum, tazkiyah, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ta'lim. Tilawah tetap nomor 1, kemudian baru tazkiyah, baru ta'lim. Subhanallah, indahnya ya. Jadi inilah message Rasulullah SAW kepada umat, membawa tiga tugas ya. 3 tugas: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Ini juga diulang dalam surah Ali Imran. Diulang lagi dalam surah Ali Imran. Subhanallah. Disebut lagi ya dalam surah Ali Imran. Nanti ada lagi dalam surah Jum'ah. Halaman 71. Ayat 164. Ayat 164 halaman 71. Laqad manallahu 'alal mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yatlu 'alaihim nomor 1 tilawah, wa yuzakkihim nomor 2 tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitab nomor 3 ta'lim. Terakhir sekali dalam surah Jum'ah. Dalam surah Jum'ah
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Jumat itu di awal ya, di awal surah. Ada juga 3T tadi ya. Ada juga 3T tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 553 ayat 2. Ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kita baca dari ayat 1 saja lah ya, pasal dia nomor 2. Kita ambil berkat, kita baca dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. 3 ya, yatlu alaihim ayatih, tilawah, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Jadi ada 4 tempat dalam Quran, 2 dalam suratul Baqarah, 1 dalam Ali Imran, 3 dalam surah Jumat. Di 4 tempat ini nomor 1 sekali tilawah. Nomor 1 tilawah. Tugas Rasul dan tugas umat. Artinya karena baca Quran, karena belajar. Kalau Quran tak baca, kalau dia tak belajar, apa yang dia buat? Tak adalah ya, tak adalah. Jadi karena ada space masa dengan kitabullah. Karena tilawah nomor 1. Tugas Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitulah ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan bersama siri terakhir tentang tafsir surah Al-Fatihah dalam tafsir Al-Munir. Kebetulan hari ini bila imam baca tadi suratul A'la, hamba teringat, inilah saja lu, kita bersama suratul A'la dulu sekejap. Jadi nanti jemaah boleh dilihat poin nomor 1, 2 dan 3 ya. Surah Al-A'la dalam tafsir Al-Munir halaman 195 memberi peringatan tentang poin nomor 1, perlunya tazkirah. Poin 2, menerangkan orang yang lari dari tazkirah itu bahaya, celaka orangnya. Poin 3, perlunya kita kepada tazkiyah. Tazkiyah. Tapi dalam tafsir Al-Munir ini dia tidak kekalkan istilah tazkiyah, patutnya dikekalkan. Sungguh berjayalah orang yang membersihkan dirinya dari syirik. Patutnya kita kekalkan istilah tazkiyah itu ya. Tazakka, tazkiyah, ataupun zakkaha, tazkiyah juga. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemampuan untuk mentazkiyahkan diri kita, untuk bertilawah, bertazkiyah dan bertaklim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warda anna ya karim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya mujibas sa'ilin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wa hafazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh wa man arada bidinika wa ibadika syarran fakhuzu akhza azizim muqtadir. Allahumma anzil alaihim kama anzalta ala ashabil fil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarafat 'ain. Uktub lana walil muslimina kulla khair. Allah maktub lana walil muslimina kulla khair.
اللهم اكتب لنا وللمسلمين كل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منا ومنكم